Oke, selamat siang semuanya. Hari ini aku udah ada di RWE Digital Agency dan aku bakalan ngomongin tentang teknologi informasi dengan salah satu copywriter yang ada di RWE Digital Agency. Dan yuk langsung aja ikutin keseruannya. Check it out. Ya, apa kabar Mbak Gesti? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi kalau menurut Mbak Gesti sebagai copywriter di RWE Digital Agency ini, peran teknologi informasi ini gimana sih sebagai penunjang pekerjaan Mbak Gesti sendiri? Yang pasti sih berperan penting banget ya. Soalnya di pekerjaan aku ini kan basisnya online, digital. Jadi semua pekerjaannya tuh dikelola melalui internet. Makanya kita sebenarnya nggak ketergantungan sama pekerjaan yang offline. Tapi kita bisa hybrid, bisa kerja di mana aja, yang penting ada internet. Makanya teknologi komunikasi itu penting banget buat pekerjaan aku, terutama di copywriter, karena di copywriter itu sendiri kita melibatkan banyak banget riset yang harus kita selami, harus kita cari tahu di internet. Nah, selain itu juga semua manajemen pekerjaan copywriter, nggak cuma copywriter sih, semua divisi di digital agency itu kita pakai internet, dan kita juga pakai manajemen platform yang itu diaksesnya juga lewat internet. Dan mungkin juga teman-teman udah familiar dengan email ya. Nah, itu juga jadi salah satu platform yang paling sering kita pakai untuk komunikasi antar divisi, antar internal kreatif maupun sama klien. Jadi peran TIK ini tuh penting banget buat pekerjaan di copywriter. Nah, kalau tools yang digunakan buat menunjang pekerjaan itu kayak pakai apa sih gitu? Misal ada aplikasi apa gitu. Kalau di pekerjaan sehari-hari, day to day-nya itu kita pakai keluarganya Google. Jadi kalau misalkan kalau offline itu kan kita biasa pakai Microsoft Word, pakai PPT, pakai Excel. Nah, kalau kita karena kita kerjanya pakai online, kita memanfaatkannya itu pakai Google Slide, pakai Google Sheet, pakai Google Words kayak gitu. Jadi semua pekerjaan bisa diakses lewat online. Jadi bisa dikerjakan offline tapi juga bisa kerjain online. Nah, kalaupun misalkan ada kendala mati listrik, itu juga masih kita bisa handle lewat offline. Yang penting nanti bisa diupdate kan, ketika listrik nyala itu bisa terupdate di internet. Jadi ketika kan RW itu ada di Jogja dan di Jakarta, jadi pekerjaan yang dikerjakan tim Jogja itu bisa dilihat langsung sama tim Jakarta lewat online kalau kita pakai platform yang teman-teman yang Google itu tadi. Nah, biasanya kita briefingnya tuh aku lebih sering pakai Google Slide gitu. Dari Google Slide itu biasanya di situ udah ada briefnya, terus udah ada task yang harus aku kerjakan kayak gimana. Nah, di situ nanti pekerjaannya ditulis di situ, dicek sama tim yang di Jakarta, dideliver ke klien gitu sih. Nah, kalau copywriter ini kan pekerjaannya itu kan lebih ke kayak kreatif gitu ya, industri kreatif maksudnya. Nah, kalau untuk riset atau nyari inspirasi gitu biasanya gimana tuh? Biasanya tergantung nih kliennya apa. Misalkan aku kasih contohnya salah satu kliennya yang plat merah ya, atau pemerintahan. Nah, itu kita searchingnya atau risetnya ya lewat Google, lewat berita-berita platform pemberitaan. Jadi kayak misalkan di kantor aku tuh, aku nyebut brand boleh ya? Boleh. Kita handling Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kominfo ya. Kita handle Kominfo dari sosial medianya. Nah, kemarin kalau kalian tahu menterinya ketangkep nih, ketangkep korupsi. Nah, kebayang nggak hebohnya tim kreatif, tim internal untuk mengcounter isu-isu itu. Padahal sebagai timnya Kominfo, kita nggak bisa dong ikut menjelek-jelekan atau ikut terbakar sama informasi wah menterinya korupsi nih. Nah, tapi gimana caranya kita menjawab kegelisahan audiens, terus kayak kita harus posisinya netral, terus lebih ke langkah-langkah solusinya kayak gimana kayak gitu. Jadi pas kayak gitu kita ngumpulin tuh semua portal berita yang ada di internet, kita kumpulin, kita riset
sudut pandang mana aja nih yang mereka angkat, terus kita riset di situ. Oh ternyata audiens tuh lebih menyorot dari sisi personalnya si menterinya. Jadi dari Kominfo-nya nggak terlalu berimbas buruk. Jadi kita lebih fokus ke untuk memperbaiki ini kita mendukung pemerintah dengan penunjukan PLT-nya dari Pak Mahfud MD kayak gitu. Oh berarti kalau untuk kasus yang Kominfo ini kayak berarti tim sosmednya kayak sebagai humasnya gitu nggak sih? Iya betul. Kita selaku humasnya atau public relation-nya. Jadi kita menyampaikan informasi-informasi dari internal ke eksternal. Jadi biar nggak miss dan juga memastikan kalau isu-isu yang beredar di luar sana tuh hoax atau enggak. Nah itu kita yang menjembatani informasi itu sih. Oke. Gitu. Nah kalau menurut mbaknya sendiri, kalau misal sebagai copywriter ini untuk peran TIK itu dalam meningkatkan kreativitasnya tuh biasanya pakai apa kalau selain di plat merah itu loh? Biasanya bisa kita cari-cari dari kompetitor. Nah itu balik lagi kalau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu kita pakai internet. Terus kita juga bisa mengkomunikasikan dengan misalkan telepon ke masyarakat, riset kecil-kecilan, menanyakan mereka tuh lebih suka kayak gimana sih kalau untuk misal produk brand, atau mungkin bisa juga kita mengirimkan email untuk riset. Nah terus nanti di situ kita bisa menyebarkan form atau nyebarin kuesioner yang dulu kalau nggak ada TIK ini kan kita manual ya. Nah itu kan nggak efektif ya. Kita harus terjun ke lapangan, terus juga harus ngeluarin uang untuk ngeprint, terus juga ada akomodasi. Nah dengan adanya internet tuh memudahkan banget, tinggal kita bikin formnya di Google, terus bikin form secara online, kita blasting lewat email atau lewat WhatsApp. Itu jadi lebih mempermudah sih, jadi lebih efektif dan efisien. Jadi kalau copywriter ini kan berarti kuncinya tuh harus banyak membaca atau gimana? Salah satu kuncian jadi dari copywriter tuh lebih banyak literasi dan edukasi dari bacaan, karena semakin banyak kita membaca, kosakata kita makin banyak. Nah dari situ buku juga nggak melulu sekarang tuh bentuknya fisik kan, kita bisa baca lewat Kindle atau bisa baca lewat online. Terus juga kalau media yang sering banget kita bisa buat belajar atau buat nyari ilmu baru bisa lewat situs medium.com. Nah itu buat teman-teman yang mahasiswa itu juga bisa buat kalian bikin artikel atau bikin karya-karya tulis itu di-upload aja di Medium. Jadi itu juga bisa jadi salah satu portofolio kalian untuk ngelamar kerjaan gitu kan. Kadang kalau ngelamar kerja pasti tanya portofolionya apa nih gitu. Nah itu bisa kalian nunjukin di medium.com-nya itu, atau lewat blog itu juga bisa. Nah kalau sebagai copywriter tuh emang pure hanya menulis terus kan. Kalau copywriter itu kan biasanya kayak akhirnya tuh ada ajakan buat apa itu istilahnya apa kalau gitu? Itu namanya CTA atau call to action. Jadi copywriter itu bedanya sama content writer. Kalau content writer tuh dia menjelaskan kan, menuliskan sebuah produk atau sebuah campaign tuh secara deskriptif. Sedangkan kalau copywriter bedanya dia harus menjual. Jadi copywriter tuh punya kekuatan untuk menggerakkan orang yang baca tulisan itu. Jadi orang waktu baca tulisan itu bisa tahu nih, oh aku disuruh, ternyata misal kalian sering baca CTA klik di sini atau beli sekarang, daftar sekarang. Nah jadi orang jadi tahu, oh ini ajakannya adalah untuk biar kita daftar nih di Amikom misalkan kayak gitu. Oh ini ajakannya nyuruh kita buat belanja nih. Nah itu kan juga kekuatan dari copy yang dicari dari copywriter kayak gitu. Tapi nggak melulu nulis sih, kalau sekarang berkembang juga. Selain itu kadang kita juga bikin skrip atau naskah untuk video gitu juga. Video konten gitu ya. Berarti kalau yang sekarang tuh yang rame itu biasanya lewat TikTok gitu. Betul, kayak. Jadi kayak bikin skrip buat kontennya gitu ya. Kalau yang tantangan dari mbaknya tuh untuk saat ini kan biasanya lewat TikTok. Nah itu pengalamannya itu gimana mbak? Tantangannya tuh justru
sekarang ini kalau kalian lihat di TikTok maupun di Instagram itu ada konten yang trending atau FYP. Nah, tantangannya gimana caranya kita bikin konten biar bisa trending atau biar bisa FYP. Karena kebanyakan kalau ada satu konten yang udah FYP, orang tuh jadi follower. Jadi cuman ikut-ikutan FOMO bikin. gitu. Iya, FOMO. Kayak misalkan kemarin Coldplay, orang jadi ikut-ikutan FOMO, bikin konten, bikin apa semuanya tentang Coldplay. Atau kalau kalian terpapar yang Wes Anderson, itu sampai semua orang bikin konsep yang sama, Wes Anderson terus kayak gitu. Nah, tantangannya justru kapan kita bisa jadi kreator not follower. Jadi itu jadi hal yang susah banget karena kita nggak bisa memprediksi video yang seperti apa yang akan jadi viral, yang akan viral, yang akan trending. Jadi kadang harus kulik-kulik nih, harus nyoba satu konsep dengan konsep lainnya, mana yang benar-benar works dan bisa jadi jadi konten yang viral. Oh, tapi kalau yang kemarin tuh aku sempat lihat gitu ya, kayak yang pas rame Coldplay, jadi ada McD tuh kayak apa kontennya tuh, pokoknya yang pakai lirik lagu Coldplay itu gimana ya, pokoknya lupa, terus rame banget gitu. Itu berarti kalau itu masuknya ke copywriternya berarti ya? Pengolahan. Jadi copywriter tuh juga harus peka. Jadi ada momentum apa yang bisa kita selipin, kita plesetin kayak gitu. Kalau di aku kemarin salah satu brandku tuh ada semen. Nah, di brand semen itu kita pakai plesetannya yang liriknya I will try to fix you. Kan tuh jadi bisa tuh. Jadi gambarnya orang lagi nambal semen, terus juga I will try to fix you dengan semen Gresik kayak gitu kan. Jadi masuk dan juga bisa hype lah, bisa riding the moment gitu. Oke. Jadi kurang lebih ya gitu sih Mbak, kalau untuk copywriter itu kan jadi intinya lebih ke banyak membaca, terus perbanyak literasi biar bisa menambah diksi atau perbendaharaan kata-kata kita gitu kan. Nah, jadi itu aja sih Mbak, makasih. Semoga konten ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang tertarik di dunia copywriter. Itu juga pasti akan manfaatkan banyak sekali tentang teknologi informasi ini. Apalagi di era digital ini kan pasti semuanya tuh lebih banyak memakai sosmed gitu kan, kayak TikTok, apalagi sekarang lagi rame banget gitu kan. Kayak pasti banyak yang berlomba-lomba buat bikin konten yang FYP dan viral gitu kan. Oke, jadi sekian dari saya dan Mbak Kesti. Makasih buat hari ini Mbak. Ya udah. Sekian, dadah.